Itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi biarkan saja, biarkan bahwa USB kita itu melanjutkan prosesnya secara otomatis. Jadi jangan ditekan berulang-ulang. Jadi biarkan hingga dia tampil seperti pada layar yang menginformasikan bahwa alat siap digunakan. Ya, selanjutnya ada beberapa hal yang sekali lagi memang banyak dipertanyakan. Di sini ada namanya tombol TGC, selektor TGC ya, selektor TGC. Nah, ini untuk mengatur kecerahan, per segmen. Jadi beberapa puskesmas mendapatkan gambarannya kok gambaran di tengah atau di paling bawah kok terlalu gelap. Kemudian kalau paling bawah berarti ininya terlalu minimal. Atau di tengahnya kok terlalu gelap berarti ininya terlalu minimal. Jadi pastikan bahwa gambarnya supaya rata, posisi dari selektor ini adalah sama. Ya, jadi nanti kita tinggal geser ke kanan untuk lebih terang atau geser kiri untuk lebih gelap. Ya, saya coba mereview dari beberapa keluhan yang sangat minor ya. Jadi yang pertama itu apabila terjadi perbedaan kecerahan kemungkinan dari TGC selektor tersebut. Nah, untuk mengatur kecerahan memang kita biasa menggunakan tombol B di sini yang kita putar. Ya, tombol B di sini kita putar. Ya, kita ini untuk mengatur kecerahan di mana satuannya ini akan ditunjukkan di layar sebelah kiri atas namanya gain. Ya, gain di sini akan naik atau turun kalau kita atur kecerahannya dengan memutar tombol B ini. Ya. Ya, di sini di B gain dia akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan kembali fokus kepada kualitas gambar. Kualitas gambar itu bisa kita atur dengan mengatur kedalaman dan frekuensi. Jadi selain kecerahan tadi, kualitas gambar juga bisa kita atur dengan mengatur frekuensi dan kedalaman. Kalau kita lihat di sini, ini ada titik-titik. Ini titik-titik ini adalah jarak dari permukaan kulit. Jadi jarak dari bersentuhannya probe dengan kulit sampai kedalaman maksimal. Ya, kita lihat di sini kedalamannya adalah 16,6 cm. Ada tombol sebelah kiri itu tulisan sebelah kiri itu kiri atas ada 16,6 cm itu menandakan kedalamannya. Di mana dari jarak dari titik ke titik ini adalah 1 meter. 1 cm. Ya, untuk mengaturnya kita ada selektor lagi, tombol selektor sini depth. Ya, kita bisa atur untuk lebih dalam atau lebih ke arah permukaan. Sekali lagi, pengaturan kedalaman ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih bagus. Jadi apabila kita merasa objeknya itu kok kurang jelas karena lebih dalam, berarti kita atur kedalamannya menjadi lebih dalam. Apabila objeknya itu kelihatan kurang jelas karena memang adanya di lebih ke permukaan, berarti kita aturnya kedalamannya lebih ke arah permukaan. Selanjutnya kita juga bisa mengatur frekuensi. Ya, di sini ada tombol frekuensi. Tombol frekuensi ini kita atur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pada dasarnya USD itu frekuensi penggunaannya itu tergantung dari probe yang digunakan. Nah, pada umumnya kalau kita menggunakan probe convex standar itu kisarannya antara 3 sampai 3,5 MHz. Ya. Nah, kita bisa atur secara digital sehingga kita ada range, kita bisa bekerja dengan range lebih
dari 3,5 atau kurang dari 3. Caranya gimana? Caranya dengan mengatur secara digital frekuensi dari alat ini. Ya, kita lihat di sebelah kiri, sini ada frekuensi. Sini ada frekuensi ya. Frekuensi yang sekarang adalah 2 MHz. 2 MHz ini berarti pencapaian untuk kedalaman yang paling dalam, maksimal. Nah, apabila kita menginginkan kedalaman yang agak ke permukaan, kita atur frekuensinya dengan menaikkan frekuensi. Kalau ingin lebih dari 3, itu kita matikan dulu TDI-nya, THI-nya. THI-nya kita matikan, ya, sehingga kita bisa mencapai frekuensi yang lebih dari 3,5 MHz. Ya, kalau kita atur sekarang sini harus sudah 4,2 MHz, kita atur lagi 5 MHz. Artinya lebih ke arah permukaan. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan gambaran yang bagus, kita bisa mengatur kedalaman dan frekuensi yang digunakan. Itu beberapa hal yang selama ini kita mendapatkan pertanyaan dari beberapa user kita mengenai kualitas dari gambar, yaitu dengan cara mengatur cerahan, mengatur kedalaman, dan mengatur frekuensi. Nah, Rani, mohon maaf, ya. Suaranya mungkin bisa diperbesar lagi. Ada masukan dari PKM Tunjung, Dr. Dwi, suaranya kurang besar katanya. Oke. Terima kasih. Halo. Gimana? Tes? Jelas. Ya, sudah jelas, Ya. Pak Roni. Sudah Ulangi Pak, yang frekuensi jadi 4 tadi bisa. Oke. Kita kembali ke pengaturan frekuensi. Pengaturan frekuensi itu kita bisa menekan tombol frekuensi yang ada di atas fris ini. Ya, di atas fris ini ada 6 tombol frekuensi. Nah, kalau kita tekan di sini, dia bisa bergeser dari 2 sampai 5. Nah, tergantung juga THI-nya kita aktifkan atau tidak. Jadi THI itu tissue harmonic imaging. Tissue harmonic imaging ini itu fasilitas dari alat kita supaya mendapatkan gambaran yang bagus. Ya, sehingga nanti juga tergantung dari frekuensinya. Kalau frekuensi probe-nya itu kita menggunakan 3 atau 3,5, apabila kita aktifkan tissue harmonic imaging-nya, tentunya frekuensinya itu tidak memiliki range yang tidak akan jauh dari frekuensi probe tersebut. Nah, tapi terkadang kita ingin menggunakan frekuensi yang lebih dari frekuensi probe yang tersedia, yaitu dengan memanfaatkan frekuensi digital dari alat tersebut. Sehingga tissue harmonic imaging ini harus kita nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi di USG kita ini, apabila tissue harmonic imaging-nya itu aktif, itu akan ada inisial huruf H. Jadi kalau kita tekan THI aktif, kita lihat di situ frekuensi akan terbaca H 3,3 MHz. Artinya bahwa H di sini adalah tissue harmonic imaging-nya itu aktif. Sehingga kita tidak akan bisa mengatur frekuensi jauh dari frekuensi probe yang ada.
Di sini kita menggunakan probe 3 MHz. Kita bisa adjust tidak akan lebih dari 3,3. Kita lihat ya, lebih dari 2, 2,5, 3,3. Tapi kalau tisu harmoniknya kita nonaktifkan, dia bisa sampai 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang banyak sampai kepada kita adalah pertanyaan seputar data pasien. Jadi sekali lagi, ini mohon maaf apabila ada rekan-rekan dokter di sini yang ingin menanyakan hal-hal yang memang dari awal, silakan aja di interrupt supaya saya bisa kembali ke hal yang awal. Nah, ini saya hari ini fokus kepada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan dan ditanyakan kepada kami. Ya, saya kembali bahwa pertanyaan yang paling sering disampaikan kepada kami adalah mengenai data. Jadi kasusnya seperti ini kebanyakan. Tadi tegas itu udah pencet Bu Abi teh. Oke, saya lanjutkan ya. Kasusnya adalah satu pasien melakukan beberapa kali pengukuran. Jadi misalnya bulan Januari mereka datang untuk kita periksa. Terus bulan Maret datang lagi untuk kita periksa. Nah, pas bulan Mei datang lagi, begitu mau diperiksa, user bingung karena tidak terpisah tuh antara yang tadi Januari sama yang bulan Maret, misalnya seperti itu. Kok bisa seperti itu? Nah, di sini ada kesalahannya. Kesalahannya adalah kita tidak melakukan new examination, new exam. Akibatnya data pemeriksaan yang bulan Maret tertumpuk di bulan Januari. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita terlanjur seperti itu mau kita pisah? Kalau sudah terlanjur seperti itu kita pisah, kita harus buka satu-satu. Kenapa harus kita buka satu-satu? Karena tanggal, bulan, dan tahun bahkan jam itu tertera di hasil gambar yang sudah kita save. Ya, jadi pekerjaannya memang merepotkan karena kita harus buka seluruh gambarnya dari pasien tersebut, lalu kita kelompokkan yang mana yang bulan Januari, yang mana bulan Maret. Nah, di sini sekarang saya coba akan demokan supaya ilustrasinya itu clear ya. Yang pertama saya tekan di sini membuat new patient, misalnya kita keluar, yes. Ya, di sini kita masukkan ID. Di ID pasien itu ada centangan seperti ini, auto ID. Kalau auto ID, tentunya dia otomatis akan mengarahkan kepada tahun sekarang, tahun 2023, bulan sekarang, bulannya adalah bulan Mei, dan tanggal sekarang. Nah, 03 di belakang ini berarti pasien yang ketiga di hari ini. Tapi kalau kita tidak centang di sini, kita lepas centangannya, ya, terus kita coba ke new patient misalnya, yes. Di sini akan kosong. ID di sini kosong, ya, ID di sini kosong. Kita bisa memasukkan nomor rekam medis pasien. Sekali lagi, hal ini saya ulang-ulang agar clear bahwa pasien kita adalah data yang harus kita pelihara sampai pasien itu sudah tidak berobat lagi ke kita.
Jadi sekali lagi, data pasien itu sebaiknya menggunakan nomor rekam medis. Karena nomor rekam medis itu tidak ada yang sama antara pasien yang satu dengan yang lain. Atau kalau memang di manajemen puskesmas Bapak dokter dan Ibu dokter bekerja belum menerapkan nomor rekam medis, sebaiknya menggunakan NIK dari KTP si pasien. Kenapa? Karena NIK tidak ada yang sama. Yuk kita coba mulai. Misalnya saya di sini pakai nomor rekam medis. Nomor rekam medis, misalnya ini 23456. Ya, nomor rekam medis pasien 23456. Ya, misalnya namanya Jubaidah. Jubaidah, first name-nya Siti misalnya. Siti. Ya. Nah, eksaminasinya sekali lagi di sini perlu kita tulis supaya nanti pada saat pengukuran sudah mengarahkan kita kepada eksaminasinya. Kalau kita di sini sudah tulis OB general, nanti pada saat pengukuran kita akan diarahkan ke sana. Tapi kalau kita tulis di sini yang lain, ya lain misalnya urologi dan lain, kita akan diarahkan ke sana juga. Urologi ke arah urologi, kardiologi ke arah kardiologi. Kita sekarang masuk ke OB general saja. Nah, di sini ada ref medical doctor, representative medical doctor. Silakan ditulis siapa yang menjadi representative medical doctornya. Nah, di sini diagnostician juga silahkan ditulis. Tapi biasanya kalau untuk puskesmas, diagnostician sama operatornya adalah dia juga. Misalnya Dokter Joko sebagai operator, ya Dokter Joko sebagai diagnostician-nya juga. Di sini boleh kita tulis. Misalnya di sini operatornya Dokter Joko. Oke. Seperti itu. Gendernya tentu female, ya. DOB-nya ini kita isi untuk nanti bisa kita confirm ke data dari si pasien atau data dari file yang lain. Jadi di sini kita coba isi. Misalnya dia lahirnya di bulan 02, sorry bulan 2, garing tanggalnya tanggal misalnya 15, garing lagi tahunnya misalnya tahun 1998. Ya. Studi description-nya juga silakan kita isi studi description-nya. Jadi apabila kita sudah ke kolom yang lain, ke kotak yang lain, dia akan otomatis menyatakan umur usianya. Usianya sekarang 25 secara otomatis ya. Berat dan tinggi boleh diisi. Studi description-nya misalnya kehamilan pertama. Oke, nah di sini last menstrual periodnya, sekali lagi, last menstrual periodnya itu wajib kita isi untuk nantinya kita bandingkan dengan hasil pengukuran. Karena prinsipnya kalau kita lakukan pemeriksaan dengan USG, kita akan mendapatkan taksiran usia kehamilan dan kita akan mendapatkan taksiran kapan dia akan lahir. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan LMP nantinya. Jadi LMP-nya sebaiknya kita isi. LMP-nya misalnya di sini bulannya bulan 12, garing tanggalnya misalnya tanggal 21, garing
Tahunnya 2002. Oke. Setelah itu kita save. Jangan lupa kita save. Kita save. Nah, jadi sekali lagi di sini setelah kita save, kita sudah mendapatkan pasien dengan nomor K-medis 23456. Ya, kalau kita melakukan pengukuran terus kita save, akan tersave di situ. Misalnya kita 1 kita save, 2 kita save, 3 kita save. Ya. Selanjutnya, apabila kita mau melakukan pengukuran kembali dengan pasien yang sama 23456 ini, kita sebenarnya bisa langsung sekarang kita tutup dulu ya, kita tutup, kita ke new ID lagi, new ID, yes. Nah, sekarang kita coba pencet arsip. Sini ada tombol arsip, archive ya, atau kita bilang arsip saja. Kita tekan, kita lihat ke ID tadi nomor K-medis 2345. ID 2345 kita pilih. Setelah kita pilih, kita new exam. Pilihnya new exam. Kita pilih new exam. Yes. Langsung kita save saja. Langsung kita save saja. Ya, kita melakukan pengukuran, kita save. Kita melakukan pengukuran, kita save. Setelah itu, coba kita lihat. Kalau kita mau keluar lagi, kita keluar lagi nggak apa-apa. Kita keluar lagi ke new ID lagi. Yes. Nah, kita mau lihat pasien dengan nomor K-medis 23456 tersebut, kita pencet lagi arsip. Kita lihat sini, ada 2. Pasien dengan nomor K-medis 23456 ada 2. Ya, namanya sama. Ya. Cuman pemeriksaan yang beda. Kebetulan di sini masih tahun 2023 masih sama, masih bulan Mei masih sama, ya. Masih tanggal 25 masih sama. Coba lihat jamnya. Ya, jamnya jam 13.42, jam 13.34. Artinya yang lebih lama yang mana? Yang lebih lama adalah yang di bawah. Jadi yang baru yang mana? Yang di atas. Jadi seandainya beda bulan, tentunya akan bulan yang terakhir adalah yang di atas. Nah, di sini karena kita tadi melakukan contohnya dengan tahun dan bulan dan tanggal yang sama, tentunya yang berbeda adalah jamnya. Jam yang terakhir adalah yang paling atas. Di sini ada jam 13.42. Sebelumnya kita melakukan pengukuran di jam 13.34. Jadi sekali lagi, nanti kalau kita mau lihat yang pemeriksaan yang awal, kita klik yang di bawah. Kita klik yang di bawah, kita browse. Ada seperti ini. Kita sudah tadi save 3 gambar. Kalau kita mau arsip lagi, pemeriksaan yang terakhir, kita browse. Kita hanya dapat 2 gambar. Karena memang kita hanya melakukan saving di 2 gambar. Jadi sekali lagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kenapa data ini penting? Karena memang dalam usia kehamilan, sekurang-kurangnya kita melakukan pemeriksaan itu kan 3 kali ya, apa lebih? Bisa minta informasinya, Bu Dokter, Pak Dokter? Dalam satu periode kehamilan, periksa USG berapa kali? 2 yang diwajibkan. 2 yang diwajibkan. Artinya kalau 2 yang diwajibkan, kita harus punya 1 pasien dengan 2 kali pemeriksaan. Supaya datanya tidak tertumpuk, tadi kita panggil namanya melalui arsip kita panggil namanya, terus kita masuk ke new exam. Sekali, kita ulang ya. Kita ulang. Kita ulang, kita ke arsip. Kita lihat di sini
panggil aja Jubaidah tetap ya. Kita mau melakukan pemeriksaan yang ketiga nih. Jubaidah kita panggil, lalu kita pilih new exam. Yes. Datanya si Ibu Jubaidah ini akan confirm ke kita. Kalau emang benar, kita save. Kalaupun tidak benar, kita bisa rubah. Ya, kita save. Nah, ini kita sudah akan melakukan pemeriksaan yang ketiga buat Ibu Jubaidah. Kita buktikan. Misalnya kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Pemeriksaan ketiga kita dapat 5 gambar misalnya. Ya. Terus kita coba keluar. Nah, coba kita lihat arsipnya. Ibu Jubaidah udah 3 kali pemeriksaannya. 3 kali pemeriksaan. Yang terakhir di mana? Yang terakhir yang di atas. Jamnya jam berapa? Jam 13.45. Kalau kita lihat, kita klik, kita browse. Ya, sini ada 5 gambar. Kita ke background 4 tambah 1 ya. Backupnya 4 tambah 1. Jadi total ada 5 gambar. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana tadi katanya lupa kita melakukan new eksaminasi sehingga Ibu Jubaidah itu misalnya terkumpullah yang harusnya pemeriksaannya itu terpisah karena beda bulan, tapi terkumpul di satu pemeriksaan. Bagaimana caranya? Caranya tetap kita buka seluruh gambarnya kita buka. Saya nggak bisa ngebuka itunya, linknya. Ya, gambar seluruhnya kita buka, kita lihat. Nah, tanggal pemeriksaan itu ada di gambar. Jadi memang kita memisahkan secara manual, Bu ya. Agak repot, ya memang itu karena kehilafan kita. Nah, untuk mengelompokkannya dikelompokkan secara manual juga. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Bu Dokter, Pak Dokter? Ada, Bapak Roni? Ya. Di chat ya? Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama dari PKM Lubuk Bintialo dari Dr. Rahman. Yang pertama, untuk mematikan alat USG FF5020, apa memang cukup langsung tekan tombol off? Apakah ada langkah lain? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya pernah mencoba mengcopy berkas pasien dari arsip ke flash disk, tetapi file tidak bisa dibuka di komputer lain. Apakah ada program khusus jika ingin membuka berkas di komputer lain? Mungkin itu dulu, Pak Roni. Oke, siap. Ya, benar. Bapak Dokter, Ibu Dokter, dan seluruh peserta meeting kita di bulan ini, sekali lagi, sebenarnya kalau format gambar kita itu ada 2 pilihan, ada JPG sama BMP, ada BIMAP sama JPEG. Nah, kenapa tidak bisa dibuka di komputer? Karena kebetulan formatnya adalah BMP dan komputer Bapak Ibu itu tidak ada software BMP-nya, saya tidak bisa dibuka. Nah, memang sebaiknya kita menggunakan format yang umum adalah JPG, atau kita menggunakan dua-duanya juga nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Kita lihat ya di sini. Ya, di sini ada tombol disk. Ya, tombol di sini kita tekan. Tombol di sini kita tekan. Nah, di sini ada save image. Save image di sini ada pilihan BMP, JPG yang umum, ya. Di sini defaultnya adalah BMP. Kalau mau kita tambahkan JPEG juga nggak ada masalah. JPEG. Jadi nanti dia menyimpan dengan 2 format BMP dan format JPEG. Memorinya akan lebih besar, ya, karena 2. Kalau 1 tentunya akan lebih kecil. Terserah pilihnya BMP atau JPEG atau dua-duanya juga nggak masalah.
kalau kita ingin hemat memori, kita pilih salah satu aja. Ya, kita sekarang sini pilih JPEG. Kalau kita pilih JPEG di sini, di komputer ataupun di laptop dan di handphone, pasti dia punya format JPEG seperti ini, sehingga mudah di sekalian aja ya, sekalian. Di sini Bu, ada posisi kita menyimpan data pasien. Ya, posisi kita menyimpan data pasien, ini kita pilih disk dan harus ke E. Sekali lagi harus ke E. Kenapa ke E? Karena di mesin kita ini, di mesin USG, ini folder C sama D itu buat software dan backup. Jadi softwarenya ada di C, backupnya ada di D. Nah, data pasien, data pemeriksaan pasien sebaiknya terpisah dari software dan backup. Jadi adanya di E. Ya, sekali lagi nanti kita dilihat, kita ulang ya, dilihat apakah USG yang Bapak Dokter dan Ibu Dokter gunakan saat ini penyimpanannya sudah di folder E atau belum. Caranya tekan tombol disk, posisi disknya ini dicentang, ya, kita centang, kita browse, kita pilih E, seperti itu. Nah, di sini ada namanya hotkey. Hotkey ini saya pilih key 1. Jadi key 1 itu kalau kita mau menyimpan dalam bentuk video, Ibu Dokter, Pak Dokter. Jadi kita bisa menyimpan video. Misalnya si ibu ingin melihat anaknya bergerak-gerak kan di dalam perut. Pada saat di USG, kita bisa rekam itu dalam bentuk video. Nah, pilihannya tentunya kita pakai tombol key 1 aja, Bu. Ini boleh bebas ini ya. Ada key 1, 2, 3 bebas. Saya mau pilih key 1 aja sini, key 1. Ya. Di sini kita pilih save film. Ya, kita pilih save film. Ya, nanti kalau mau gambarnya panjang, di sini frame-nya aja ya dirubah. Frame-nya dirubah menjadi misalnya 500 supaya gambarnya panjang, supaya filmnya agak panjang. Ya, kita keluar. Kita coba ya, tes. Kita tes. Kita tes. Kita tekan tombol 1. Oh, pasiennya belum dikasih, belum ada pasiennya, maaf. Sini misalnya nomor rekam medis 444 misalnya itu ya. Save. Oke. Kita tekan tombol 1. Ya. Dia akan merekam ya. Dia akan merekam tergantung lamanya kita memeriksa. Tapi karena tadi kita settingnya sampai 500, maksimal 500. Nah, lamanya saya memeriksa adalah 332 frame. Mana datanya? Datanya adalah kan ini. Ya, datanya ini. Itu nanti kalau kita lihat, kita coba arsip. Nomor rekam medis 44, kita browse. Kita browse, lihat. Hasilnya adalah film. Ya, ada tanda filmnya ya. Hasilnya adalah film. Nah, ini kalau kita open, itu bisa bergerak. Enter.
open sini misalnya, ya, dia akan bergerak, ya, dia akan bergerak sampai 332. Oke? Ya, jadi sekali lagi memang tidak ada kepentingannya dengan apa namanya diagnostik. Ini hanya memberikan kepuasan saja kepada si ibu apabila memang ibu ingin melihat gerakan si janinnya di dalam perut, kita bisa save dalam bentuk video. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, untuk Dr. Rahman, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Darurat, oh videonya. Nah, ada yang terlewat dari saya, Mas Dimas. Kalau tadi dalam bentuk gambar, pilihan gambarnya supaya bisa dibuka di HP, di laptop adalah kita pilihannya adalah JPG ya, yang umum. Nah, kalau untuk gambar, untuk film, yang umum adalah AVI. Tapi kayaknya untuk handphone yang sudah yang agak-agak lama itu formatnya bukan AVI ya untuk nonton film ya. Tapi kalau format handphone yang sekarang dia memiliki AVI. AVI itu cenderung standar format di komputer atau laptop ya. Kalau di handphone apa ya? Intinya begini. Untuk handphone saat ini sekarang ini, insya Allah bisa lah untuk menjalankan video dari USB kita ini. Karena formatnya kan format standar AVI ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita berlanjut ke frekuen pertanyaan yang kita terima dari beberapa customer kita. Kalau tadi masalah kecerahan, terus masalah data pasien, yang menjadi pertanyaan juga adalah bisa nggak kita menggunakan printer komputer biasa gitu ya, printer Epson misalnya, atau HP atau apalagi Canon gitu. Tentunya kita jawab yes bisa, selama kita bisa mendapatkan softwarenya. Kita bisa mendapatkan softwarenya. Pastikan, sekali lagi, pastikan bahwa kita bisa mendownload software printer tersebut dari internet. Dan pastikan pilihan operating sistemnya adalah Windows 7 atau 8 dengan 32 bit. Sekali lagi, pastikan kita bisa mendownload software dari internet dan pilih operating sistemnya adalah Windows 7 atau 8 dengan 32 bit. Kalau itu sudah dilakukan, kita tinggal install di USG. Setelah kita install di USG, selanjutnya kita tinggal ikuti saja apa perintah dari saat kita menginstall dan diakhiri dengan install it atau sukses, seperti itu. Diyakinkan bahwa printer tersebut akan bisa digunakan. Apakah ada pengalaman kesulitan dalam hal menginstal printer, ibu-ibu, bapak-bapak? Mudah ya. Seandainya ada kesulitan, kita
terbuka untuk dimintai konsultasinya, atau kalau Pak Dokter, Bu Dokter kesulitan dalam hal mendownload software, kita bisa downloadkan dan bisa kita kirim. Cuman biasanya kalau software itu hanya bisa dikirim melalui email, tidak bisa pakai WA. Dan kalaupun kita bisa kirim dengan email, kalau komputer Pak Dokter, Bu Dokter itu penuh full protection, biasanya software itu dideteksi seakan-akan seperti virus. Jadi biasanya minta confirm dulu kepada pengguna untuk mendownload software yang kita kirim. Jadi emang lebih baik softwarenya itu adalah download sendiri. Seperti itu. Gimana? Halo? Oke. Sekarang kita coba lihat bagaimana kita mendownload apapun ke USG kita. Tentunya apapun di sini maksudnya jenis printer apapun ya. Jangan semua aplikasi nanti di-download. Ya, di sini ada tombol setup. Kita tekan. Kalau kita mau memasukkan software, kita bisa dari jalan manapun, tapi yang umum aja ya, yang umum kita menggunakan network setup aja. Network setup, kita pilih advance. Ya, kita pilih advance. Terus kita pilih sini komputer. Nah, di komputer di sini kalau kita tidak ada flash disk atau eksternal hard disk yang terpasang, ya foldernya hanya ada C, D, dan E. Apabila kita sambungkan dengan flash disk, tentu akan ada tambahan flash disk. Nanti tinggal kita buka saja, kita tinggal buka aja di mana sih software tersebut adanya, gitu ya. Di mana software itu adanya, nanti kita tinggal klik aja. Nah, setelah kita selesai, jangan lupa kita masuk ke print case setup di sini. Ya, pastikan di sini adalah digital printer seperti ini sekarang. Kan video printer, ini salah. Jadi kita pastikan digital printer. Ya, pastikan print send image to digital printer. Nah, kalau di sini kita klik dua-duanya, ya jadi ada digital printer kita klik, USB storage kita klik. Jadi pada saat kita pencet print, selain dia ngeprint, dia juga akan nyimpan ke USB storage kita. Nah, tadi kita sudah download misalnya. Kita lihat di sini function setup-nya, print setup-nya. Kita akan terbaca di sini nih. Akan terbaca beberapa printer yang sudah ada. Ya, printer yang sudah ada, misalnya di sini ada Mitsubishi, kita pilih Mitsubishi. Seperti itu. Nah, sekarang kondisi USG yang sedang saya gunakan, memang baru satu yang tersambung, yaitu Mitsubishi P95D. Nah, bagaimana kalau dengan printer yang umum, yaitu Sony printer yang thermal paper, yang dengan thermal paper? Kalau kita menggunakan Sony, dia langsung auto detect. Jadi Ibu, Bapak tidak perlu install ulang softwarenya, dia langsung auto detect kalau menggunakan printer Sony. Seperti itu.
Ya, jadi itulah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami seputar USG 50-20. Yang pertama, memang gambar bagaimana supaya dapat gambaran yang bagus. Selain kita main brightness, kita main frekuensi, main kedalaman, tentunya juga main fokus. Yang kedua adalah bagaimana dengan data pasien. Data pasien ada beberapa yang hilang. Data pasien ada beberapa yang tertumpuk seperti itu. Oh ya, misalnya Bapak Ibu USG-nya selama ini tidak di E, ya, tidak di E, terus baru nih saat ini baru di ke E. Tentunya begitu Bapak dan Ibu lihat arsip, itu data yang lama yang tersimpan di D dan tersimpan di C misalnya, itu tidak terbaca. Jangan panik, kita bisa panggil dengan menekan tombol import. Ya, jadi contoh seperti ini. Ini kan sudah ada di file E ya, karena kita sudah simpan di E. Nah, seandainya Bapak dan Ibu lupa kemarin-kemarin itu masih di C dan di D dan baru hari ini dipindahkan ke E, ternyata datanya nggak ada. Ibu tinggal tekan tombol import di sini. Ada tombol import, tekan aja tombol import. Ya, pilih dari mana, dari D atau dari C. Gitu ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada Bapak Roni? Ya. Bentar. Mungkin ini dari Dokter Maulana. Untuk treble USG di puskesmas kami tidak berfungsi. Saat ini kami menggunakan mouse. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Maksudnya trackball-nya tidak berfungsi ya? Mana Dokter Maulana? Ya, dengan Dokter Maulana. Halo? Nggak tahu itu. Ibu, Bapak. Gimana Mas Timo dengan Dokter Maulana ya? Iya Pak Roni. Jadi USG yang digunakan oleh Dokter Maulana yang tidak berfungsi adalah trackball-nya, seperti itu? Iya, betul. Oke. Ada Dokter Maulana ada di depan USG-nya? Nggak ada. Oke. Ini untuk semua ya. Untuk semua. Jadi seperti ini. Ya, di sini kita kan nggak ada kursornya ya. Ya, kita lihat di sini tidak ada kursor ya. Kursor tidak ada. Terus kita panggil, kita enter aja. Enter, keluar kursor. Ya. Halo. Nah, apabila kita enter tetap tidak keluar, ya, tetap tidak keluar, terus kita menggunakan mouse dan keluar, atau ada mouse-nya keluar, tapi tidak bisa digerakkan oleh trackball, hanya bisa digerakkan oleh mouse. Itu kita bisa pastikan bahwa trackball-nya adalah bermasalah. Nanti akan kita tukar. Kita akan tukar trackball-nya. Nah, untuk kasusnya Dokter Maulana, maaf, bisa ini kita berbagi informasi dan pengalaman aja, Pak Dokter.
bisa bicara Pak Dokter? Nanti buat berbagi informasi dengan teman-teman juga. Apakah kursornya keluar atau kursornya keluar tapi tidak bisa digerakkan? Jadi sekali lagi saya ulang, apabila kursornya tidak keluar, jadi seperti ini, kursor tidak ada ya, kita tekan tombol enter, dia akan keluar. Nah, tapi kalau masalahnya adalah kursornya keluar, tapi tidak bisa digerakkan oleh trackball, kemungkinan besar trackballnya yang bermasalah, nanti akan kita tukar. Oke, ini di room chat memang banyak pertanyaannya. Sini saya pas kebetulan klik ada Dokter Neneng, Dokter Neng Heni. Dokter Neng Heni izin minta diulang cara menghitung total cairan ketuban AV1, 2, 3, 4. Ya, total ketuban itu adalah jumlah, tinggal dijumlah aja Bu Dokter, dijumlah antara kuadran 1 tambah kuadran 2 tambah kuadran 3 tambah kuadran 4. Seperti itu. Jadi di sini kita ada tombol dual. Tombol dual kita tekan. Tekannya sekali dia hanya kebagi 2. Hanya kebagi 2. Tapi kalau kita tombol dualnya kita tekan sekali lagi, dia akan kembali terbagi 4. Nah, kuadran pertama itu ada di sisi kanan atas ibu. Sekali lagi, kuadran pertama ada di sisi kanan atas ibu. Di situ nanti kita ukur berapa sentimeter. Ya, selanjutnya kita bergeser ke sisi kiri atas. Gimana caranya tekan? Gimana lo? Lanjut saya, Pak. Lanjut, oke. Ya. Ya. Di sini kita geser yang tinggal tekan update. Ya. Kedua, ketiga kanan bawah. Keempat, kiri bawah. Terakhir, kita freeze. Seperti itu. Ya, nanti kita mengukurnya. Kita kalau mengukurnya, sini ada meas. Ya, meas di sini. Sini kita ke fetal general juga nggak apa-apa. Fetal general. Ya, sini ada AVI. AVI, kita pilih bukan yang maksimum AVI, tapi AVI kuadran 1 sampai 4. Kita kuadran 1, kita pilih. Kuadran 1 tadi ada di sini. Ulang. Pilih kuadran 1. Ya. Misalnya di sini kita dapat 2,9. Enter, dia akan pindah ke kuadran 2. Kuadran 2 di sini. Pindah ke kuadran 3. Kuadran 4. Ya. Dapatlah totalnya secara otomatis itu 12,89 cm. Ya, jadi angka 12,89 cm ini adalah jumlah dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Itu otomatis. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ya Bu Dokter, Pak Dokter, barangkali saja satuan pengukurannya di sini belum sentimeter, masih ada yang milimeter. Kalau masih ada yang milimeter, nanti akan bingung kita, kok angkanya gede banget, karena memang milimeter. Nah, kita bisa rubah satu aja menjadi sentimeter. Gimana caranya?
Karena memang saya juga mendapati ada yang konsultasi, begitu kita video call, ternyata masih milimeter. Bagaimana caranya? Kita keluar dulu ya. Atau langsung aja nih. Sini ada setup. Setup. Measurement setup kita pilih. Measurement setup kita pilih. Nah, di sini ada volume unitnya. Volume unitnya harus mililiter ya untuk apa volume, jarak sentimeter. Nah, kalau nanti Ibu dapatkan di sini milimeter, langsung ganti aja di sini jadi sentimeter. Ya. Berat pakai gram. Nah, nanti DJJ itu sekali lagi ini buat semua. DJJ berkali-kali kita dapat pertanyaan, apakah kita mengukur DJJ itu satu cycle, dua cycle, 3 cycle atau 4 cycle, gitu. Nah nanti kalau Bu Dokter, Pak Dokter mendapatkan literasi harus mengukur dua cycle, nggak masalah. Tapi cukup dengan 1 cycle nggak masalah. Alat kita bisa fleksibel. Kita mau menggunakan yang mana nih? Mau 1 cycle atau 2 cycle? Di sini ada pilihan. Sekali lagi ada pilihan ya. Kita lihat di sini bit cycle. Bit cycle-nya kita pilih 1. Artinya kita cukup mengukur peak to peak saja, 1 cycle saja. Atau dari lembah ke lembah, 1 cycle saja sehingga kita dapat DJJ. Kalau Bu Dokter dan Pak Dokter merasa lebih tertarik dengan suatu literasi yang harus mengukur 2 cycle, nah ini kita rubah. Jadi 2 cycle dulu. Menjadi 2 cycle. Nanti DJJ-nya itu adalah hasil pengukuran dari 2 cycle. Ya. Jadi kita bisa pilih ya, kita mau 1 cycle atau 2 cycle. Saya senang pakai yang 1 supaya lebih mudah. Mohon maaf, screen sebelah kiri tertutup. Oke, mohon maaf. Saya maaf, tertutup. Tertutup apa ya maksudnya ya? Biar bisa saya skip. Ada yang bisa bantu tertutup apa? Biar saya bisa apa? Hilangkan penutupnya. Enggak ya? Ada gambar blok, Pak, di sebelah kirinya. Ada yang ngeblok itu di pinggirnya. Jadi nggak kebuka gambarnya. Itu ada yang ngeblok warna abu-abu. Ada yang ngeblok warna abu-abu. Ya, jadi kebukanya kalau di Zoom ini cuman sebelah aja, Pak. Oh. Yang sebelah sananya enggak gitu. Coba Kan ada. minta tolong itu katanya keblok gambarnya. Kalau saya kan gambar real, jadi saya nggak tahu. Baik. Gimana? Emang benar keblok ya? Kalau di untuk saya ya. Iya Pak, keblok Pak, dari tadi Pak. Oh. mungkin dari itunya Pak, dari aplikasinya Pak. Di saya full ya, full bagus, nggak ada blok. Di monitornya host gimana? Emang terblok? Iya, di sebelah kanan Pak, bagian kanan. Ini betulin.
Ini full. Sudah, Pak. Ini full ya? Ya. Sudah. Oh, tadi ke blog itu Zoom serta Zoom. Mohon maaf, Bu. Saya lupa mengaktifkan itu namanya peserta Zoom. Zoom itu masih terbuka lebar. Oke, kita lanjut ya. Sudah terbuka full ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Jadi Mas Dimas tolong diinformasikan ke saya kalau emang sebenarnya gambarnya terpotong atau tertutup sesuatu, karena kalau di komputer saya ini tampilannya adalah full. Kalau ke blok, bikin ke blok sama apa namanya program lain yang menempel di komputer saya. Jadi supaya bisa saya kecilkan, saya buat minimize ya. Nah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke permintaan dari beberapa puskesmas atau beberapa user untuk melakukan duplikasi karena supaya si ibu bisa melihat monitor dengan tidak menengok ke alat USG. Jadi kurang lebih gambarannya itu ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, jadi ada USG dan ada duplikat monitor, di mana duplikat monitor ini digunakan agar si pasien bisa melihat sama persis di layar USG. Nah, ini beberapa permintaan sudah kita pandu untuk memasang duplikat monitor ini dan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentunya lagi-lagi kita tidak suplai monitornya. Silakan Bu Dokter, Pak Dokter ke kepala puskesmasnya minta dibelikan monitor, ya, minta dibelikan monitor plus kabel, Nah, untuk instalasi yang sangat simple dan bisa dengan durability yang bagus, sebaiknya menggunakan kabel VGA, tidak menggunakan kabel HDMI. Atau kalau memang Ibu dan Bapak hanya memiliki kabel HDMI, boleh, monggo kita gunakan kabel HDMI seperti itu. Jadi sekali lagi kita tinggal menyambungkan antara monitor dengan USG dengan menggunakan kabel HDMI. Sampai aja, Bu. Jus ini. Ya, jadi kita punya kabel HDMI, kita punya monitor, nanti kita tinggal sambungkan saja. Nah, untuk monitor yang memiliki port HDMI-nya lebih dari satu, tentunya nanti dipilih di mana kita menyambungkannya, di HDMI 1, 2, atau 3. Seperti itu. Karena
setahu saya monitor tidak ada yang auto search, jadi harus dipilih secara manual. Tapi kalau memang monitor yang Ibu miliki atau yang Bapak miliki itu hanya satu port HDMI, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu dipilih, dicari. Tapi sekali lagi kalau portnya lebih dari satu, harus kita pastikan di mana kita menyambungkan kabel HDMI ini. Ya. Pertama, tentunya kita sambung. Setelah kita sambung, kita hidupkan. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Dia otomatis akan menduplikat apa yang ada di alat USG ke monitor eksternal. Nah, kalau monitornya canggih bisa auto. Tapi kalau monitornya sangat canggih, kita harus sesuaikan dengan USG kita. Atau monitornya agak sedikit terbelakang, harus kita sesuaikan dengan USG kita. Caranya gimana? Caranya setelah dipasang, apabila gambarnya terjadi seperti ini, gambarnya kurang kurang pas, terpotongkah, atau menjadi lebih kecil, atau menjadi lebih sangat besar, kita harus set up di komputer kita, di alat USG kita. Caranya kita tinggal tombol setup, ya, tombol setup kita tekan, nggak kelihatan ya, karena ada mantul ke ke kamera. Kita tekan tombol setup. Selanjutnya kita pilih, boleh pakai network. Kita matikan dulu saja ini supaya nggak mantul ya. Nggak mantul. Oke ya. Kita perbesar. Oke. Saya ulang ya. Tekan tombol setup. Tekan tombol setup. Akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Kita masuk ke network setup aja. Masuk ke network setup. Kita pilih advance. Ya, kita pilih all panel item. Kita pilih display. Setelah pilih display, kita pilih
resolusi adjust resolution. Ya, tapi ini ya. Terus kita pilih di sini multiple display-nya, kita pilih duplicate. Pilih duplicate. Jangan lupa resolusinya kita buat 1024 kali 768. Dan di sini ada pilihan. Kita pilih 1024 kali 768. Saya ulang ya. Saya ulang. Ada tombol setup. Tombol setup tekan. Ya. Tampil dalam monitor adalah menu setup. Selanjutnya pilih network setup. Pilih advance. Pilih all control panel. Pilih display. Ya, pilih adjust resolution. Resolusinya pastikan 1024 kali 768. Multiple display-nya pilih duplicate. Setelah itu kita keluar. Hasilnya seperti ini. Gimana? Ada pertanyaan? Di kolom chat masih ada, Bapak. Di kolom chat ya. Bagaimana cara mengukur jumlah air ketuban? Di mana menentukan letak plasenta? Oke. Yang pertama, kalau kita mengukur jumlah air ketuban, tentu ada dua sistem kan? Ada dua sistem. Sistem yang pertama adalah kita dengan melihat, sekali lagi ya, melihat cairan ketuban dalam gambaran yang sempurna. Sempurna artinya benar-benar kelihatan hitam dan obyeknya tuh tidak nampak obyeknya. Dan di situ kita ukur sekali aja pengukuran, pastikan bahwa yang kita ukur itu tidak lebih dari 8 cm. Sekali lagi, pastikan yang kita ukur tidak lebih dari 8 cm. Itu hanya satu kali pengukuran. Halo? Nah, untuk kehamilan yang sudah tua, kehamilan yang sudah mendekati hari lahir, itu sangat tidak dimungkinkan kita bisa mendapatkan gambaran utuh dari air ketuban karena rahim sudah dipenuhi oleh si bayi, oleh si bayi, sehingga kita harus membaginya menjadi 4 kuadran. Sekali lagi, untuk kehamilan yang sudah tua, sangat tidak mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari air ketuban karena sudah
terpenuhi oleh si bayi. Akibatnya kita harus membagi menjadi 4 kuadran. Cara membaginya tadi seperti yang kita sudah demonstrasikan dengan menekan tombol dual 2 kali sehingga terbagi gambaran menjadi 4. Untuk pindah dari kuadran pertama ke 2 dan berikutnya kita tinggal tekan tombol update. Nah, dari situ kita coba mengukur dengan measurement, pilih AVI. Di situ AVI ada pilihan, ada max AVI atau kuadran AVI. Kita tinggal mengukur aja dari dari gambaran hitam itu, kita ukur dari batas-batas gambaran hitam, batas atas dan batas bawah. Kita harus konsekuen. Kalau kita mengukurnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu. Tapi kalau kita agak miring gitu. Dan pastikan, karena kita bagi dengan 4 kuadran, sekali lagi, pastikan kalau kita membagi dengan 4 kuadran, tentunya karena kuadran pertama kita mengukurnya di sisi kanan atas, pastikan gambaran hitamnya itu adalah benar-benar kita pilih yang di kanan atas. Kalau kita ke kuadran 3, berarti kita pilih gambaran hitamnya itu yang ada di paling kanan, karena dia ada di kiri si ibu, seperti itu. Terus untuk tadi plasenta ya, bener nggak plasenta tadi ya tanyanya? Iya, plasenta, Pak. Ya, untuk plasenta tentunya kita harus melakukan scanning dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, di mana gambaran yang jelas dari plasenta tersebut. Karena kalau kita hanya gambaran satu sisi, takutnya sekali lagi bahwa itu adalah gambaran kecil, gambaran besarnya ada di sebelah yang lain. Makanya scanningnya itu biasanya untuk plasenta kita lakukan ke seluruh bagian atas, bawah, kanan dan kiri. Nanti di situ akan kita bisa pastikan plasentanya itu ada di sebelah mana. Pada umumnya kita berharap bahwa plasenta itu tidak di bawah. Ya, plasenta itu harus tidak menutupi jalan lahir dari si bayi. Nah, kalau kita dapat gambaran plasenta itu di jalan lahir bayi, coba kita lihat dulu proof kita ini. Proof kita ini posisi dotnya, posisi titiknya itu apakah sudah benar? Nah, kalau sudah benar, coba kita cek, kita melakukan pengukuran secara longitudinal dan transversal. Pastikan bahwa apabila kita mencurigai plasenta ada di bawah itu, kita coba scanning ulang ya dengan beberapa posisi dari proof, baik transversal maupun longitudinal. Praktiknya emang enaknya ke ibu hamil. Praktiknya enak ke ibu hamil. Di situ kita bisa lihat, benar-benar bisa lihat, kita bisa praktekkan pada saat kita melihat plasenta. Penampakannya itu seakan-akan kayak di bawah padahal di atas karena salah posisi dari proofnya, seperti itu, Bu. Kalau bentuk gambaran plasenta itu memang dia gambarannya itu dia tidak hitam. Kalau ketuban tadi hitam, kalau plasenta itu menyerupai seperti usus gitulah ya, gambar seperti usus, dia cenderung agak lebih terang dari ketuban. Dan gambarnya tuh sangat jelas bahwa itu udah ketuban gitu. Gambarannya tidak nyaru ke objek yang lain. Ukuran BPD kehamilan sudah masuk pintu panggul, sulit diukur, betulkah? Enggak. BPD pada dasarnya paling gampang
kita ukur, ya paling gampang kita ukur posisi probe untuk BPD biasanya memang transversal, bisa transversal. Nanti situ kita akan lihat benar-benar yang kita ukur adalah bagian dari kepala kita, sehingga akan nampak batang otaknya, talamusnya, sehingga kita bisa mengukurnya itu diameter itu clear, memotong dari batang otak itu, seperti itu. Yang susah itu pengalaman kita yang susah kalau di puskesmas itu, teman-teman itu mendapatkan femur length. Jadi femur length itu tergantung dari posisi si bayi. Kalau posisi bayinya itu yang benar-benar menutupi pahanya, benar-benar menutupi pahanya, itu emang agak sulit dapat. Atau bisa jadi kita tuh salah lihat antara tibia sama femur. Gitu. Pastikan kalau femur itu memang hanya satu, tapi kalau tibia itu bisa kelihatan ada dua tulang yang berjajar seperti ini. Lanjut, Pak. Lanjut. Ada pertanyaan lagi, Sam, di atas. Dari PKN Tunjung, Dr. Dwi, izin bertanya, Pak, untuk hasil pengukuran gambar yang ingin kita hapus di browse, apakah mempengaruhi hasil kumulasi di report? Nah, di situ jadi gini, report itu adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk PDF. Nah, karena sudah dalam bentuk PDF, apabila gambarnya itu kita hapus, dia auto delete di report, dia tidak auto delete di report. Jadi si data di report masih kelihatan. Kita demo ya. Masih ada waktu buat demo? Masih, Bapak. Masih ya? Oke, kita demo aja ya. Coba kita demo. Mana ini? Maksimalin dulu. Oke. Sudah kelihatan full screen ya? Sudah, Pak. Oke, Ya, sudah. Jadi, ini misalnya nih pasien dengan nomor medis 44444 ya. Kita melakukan pengukuran misalnya ini dari BPD. Save, terus kita ke AC misalnya. Enter. Ya. Jadi kita sudah dapat di sini, ya.
BPD kita 3,16, AC kita 9,37, FL kita 1,96, ya, dengan usia taksiran kehamilannya adalah 15 minggu, 15 minggu, 15 minggu ya. Nah, kalau kita hapus gambarnya, coba kita lihat dulu gambarnya sini, picture. Kan gambarnya ada banyak nih. Ya. Kalau kita mencoba menghapus gambar ini, kita hapus gambar ya. Ini kita hapus gambar. Yes. Kita hapus gambar. Yes. Kita hapus gambar. Yes. Hapus gambar. Oke. Ya. Begitu kita lihat report. Report sendiri nggak terhapus, tapi gambar nggak ada. Kita coba lihat gambar, picture gambar. Gambar tidak ada. Tapi di report masih ada. Kenapa di report masih ada? Karena dia sudah bentuk PDF. Ini sudah bentuk PDF. Kalau kita lihat di sini print preview-nya, ya dia sudah bentuk PDF. Ya, bentuk PDF. Bentuknya bentuk PDF. Artinya, sekali lagi, gambar hilang, data masih ada karena seakan-akan PDF itu adalah print out digital seperti itu. Clear? Gimana? Menjawab? Tadi ada yang apa? Yang apa? Bapaknya untuk BPFK mana tadi ya? Pertanyaan Mas Dimas? Ada Pak yang di atas. Saya bantu. Ya. Izin tanya, apakah penggunaan USG ini dapat izin dari Bapeten diakreditasi USG masuk kelompok radiologi? Bisakah Graha Ismaya menanyakan ke Bapeten dapat mengeluarkan surat untuk penggunaan USG? Oke, ya. Jadi Bapeten itu badan pengawas segala hal yang menggunakan zat radiasi atau alat radiasi. Ya. Nah, radiasi di sini dia punya range mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sekali lagi, semua alat, semua bahan, semua sumber radiasi dengan batasan yang sudah ditetapkan oleh Bapeten ataupun IAEA itu wajib wajib didaftarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah USG termasuk? Tidak. Kok tidak? Kan radiasi, yes. Radiasi, tapi tingkat bahayanya tidak termasuk yang harus mendapatkan izin. Untuk USG, radiasinya adalah radiasi gelombang suara. Nah, radiasi gelombang suara yang ditimbulkan oleh USG itu aman. Nah, radiasi yang aman yang lain apa lagi? Radiasi, semua berradiasi. Semua berradiasi seperti misalnya UV steril ruangan berradiasi, tapi tidak perlu Bapeten. Apalagi misalnya fototerapi berradiasi, tidak perlu izin Bapeten. Kenapa? Karena ambangnya itu dianggap aman, tidak membahayakan. Nilai ambang batasnya itu saya lupa ingat, tapi yang jelas dikategorikan untuk sementara saat ini mudahnya adalah alat radiologi yang menghasilkan radiasi, diantaranya adalah X-ray dan radioisotop seperti itu, seperti misalnya kobalt 60. X-ray sendiri masih debatable sebenarnya X-ray, karena X-ray sendiri adalah radiasi yang aman. Kenapa?
Karena X-ray sendiri itu hanya berradiasi pada saat expose. Gitu, beda dengan kobalt 60. Kobalt 60 pada saat expose dan tidak expose dia tetap berbahaya. Berbahaya dari apa? Dari kebocoran dan lain sebagainya. Ya. Jadi lagi-lagi untuk alat USG tidak perlu izin Bapeten. Sama, bahkan lebih ringan daripada UV steril ruangan atau fototerapi seperti itu. Izin tanya, bolehkah meminta nomor HP? Silakan, kita ada hotline, bisa langsung ke hotline. Nanti sama nomor konten tersebut akan di forward ke teknisi yang yang bisa menjawab. Biasanya hari itu bertanya atau bahkan jam itu bertanya, jam itu juga dijawab. Seperti itu, Bu. Pak, ini kebetulan Samsung yang nanya ya? Iya, namanya Samsung. Ya, ada lagi yang belum terjawab mungkin? Ada Pak, dari Dr. Hisni Ardi. Izin bertanya, jika ingin membatalkan hasil pemeriksaan yang sudah terlanjur diklik dan ingin diulangi lagi, agar hasil pengukuran yang tidak dipakai tidak terakumulasi di report, bagaimana caranya ya Pak? Terima kasih. Ya, nanti tinggal dipilih aja Pak Dokter. Dipilih, misalnya saya harus share screen lagi ya. Saya harus share screen lagi supaya clear. Ya, di sini ya, Pak Dokter bisa dilihat di sini. Sini kan ada pengukuran itu ada 1, 2, dan 3. Jadi misalnya Pak Dokter melakukan 2 atau 3 kali pengukuran, nggak usah dihapus juga nggak masalah, nanti tinggal pilih aja. Nah, metodenya di sini ada metode jelas berarti pengukuran terakhir. Jadi kalau di sini Pak Dokter mengukur 3 kali pengukuran, kalau pilihnya last berarti pengukuran yang ketiga. Tapi kalau misalnya yang minimal berarti yang angkanya paling kecil, yang maksimal berarti angka yang paling besar. Kalau mau rata-ratanya kita pilih average. Average kita pilih seperti itu. Gimana? Menjawab? Jadi sekali lagi, kita tidak perlu hapus, tinggal nanti kita pilih aja yang mana yang mau kita pakai. Kalau kita mengukurnya 1, 2, atau 3. Kalau mengukurnya cuma 2, ya kita tinggal pilih aja yang mana yang apa yang mau kita pilih. Kan hanya 2 pilihan kalau ada 2. Yang 2 itu misalnya 1 dan 2. Yang ternyata kita lebih percaya yang 2, dan kebetulan yang 2 itu ada yang terakhir, kita pilih yang last. Seperti itu. Kalau yang 2 itu ternyata yang lebih kecil, kita pilih yang paling kecil. Seperti itu. Oh, lupa dibesarkan ya. Ya, seperti itu. Jadi ada pengukuran saat pertama, kedua, dan ketiga. Nanti tergantung metodenya yang kita pilih. Ada lagi? Ada Pak dari Dr. Yusi. Gimana? Bisa dibacakan? Untuk melihat hasil SAFE USG bagaimana ya Pak? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk melihat detak jantung janin dan suaranya saya masih kurang paham, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke. Kalau untuk melihat untuk melihat hasil yang di-save, kita tinggal ke arsip. Sekali lagi, ini ada tombol arsip, ya. Tombol arsip, kita tekan, kita pilih siapa nih pasiennya nih. Misalnya pasien Rahayu nih, kita pilih ya. Pilih pasien Rahayu, kita tinggal browse saja. Tinggal pilih browse. Inilah hasil pasien Rahayu. Kebetulan dia nggak ngambil gambar, ya. Kita coba pilih yang ngambil gambar siapa di sini. Yang ngambil gambar pasien Ayu misalnya. Pasien Ayu, kita browse. Sama dia nggak ngambil gambar. Coba pilih yang lain deh. Tadi si Jubaidah aja. Yang Jubaidah,
Jubaida ya, kita browse. Nah, inilah gambarnya si pasien Jubaida. Kalau kita mau pilih semuanya aja. Pilih semuanya, terus kita open, coba kita lihat, kita open. Yes. Nah, ini. Oh, pasien Jubaida itu seperti ini datanya. Datanya ini gambarnya 1 sampai 5 gambarnya. Gambar nomor 5, gambar nomor 4, gambar nomor 3, gambar nomor 2. Ini kalau kita klik sini dia akan tampil di layar utamanya. Seperti itu. Itu untuk kalau kita mau melihat pasien yang sudah kita save. Terus pertanyaan yang kedua, lupa saya. Pertanyaan kedua apa tadi? Untuk melihat denyut jantung janin dan suaranya saya masih kurang paham, Pak. Oke, siap. Di sini ada tombol audio. Tombol audio ini kita putar buat mengatur suara. Nah, kalau detak jantung janin DJJ itu kita bisa menggunakan 2 metode. Kita menggunakan metode EMOT ya, atau kita menggunakan PW. Ya, coba kita ya, Bu Dokter, kita menggunakan metode kita menggunakan emot ya. Kita menggunakan emot, tekan M di sini, M kita tekan. Ya. Tekan N, dia akan keluar titik-titik dan ini kita arahkan ke jantungnya. Kita coba, ini pakai DJJ saya aja. Ya. Ini DJJ saya. Kita arahkan, kita tekan lagi emotnya, atau kita tekan enter nggak apa-apa, sama aja. Dia akan tampil seperti ini. Ya, untuk emot dia tidak akan keluar suara. Ya, untuk emot dia tidak akan keluar suara. Ya, nanti ini kita freeze, kita tinggal ukur measurement, ya, fetal heart rate. Kita ukur, kalau kita mau mengukur dari lembah ke lembah, starting sampai ke starting. Ya, ini heart rate-nya ketemu. Heart rate saya lagi tinggi nih, 105 BPM. Oke, ini untuk menggunakan emot. Nah, kalau kita mau menggunakan PW, kita coba menggunakan PW. Sini kita kembali dulu, kita gunakan PW ya. Kita gunakan PW, sama ini kita arahkan. Kita arahkan, untuk suaranya nanti kita tinggal atur ini. Oke? Terus kita freeze. Dek, ambil aja uang di situ, Dek. Ada uang receh situ kan? Berapa? Kedengeran suaranya, Bu? Dengar, Bapak. Ya. Kita freeze. Seperti itu. Nanti kita ukurnya sama, measurement, fetal heart rate. Kita ukur aja dari misalnya dari puncak ke puncak. Ya. Clear. Jadi sekali lagi, untuk emot memang tidak keluar suara hanya pada saat kita menggunakan PW. Ya. Karena sudah semuanya terjawab. Iya, Masih terima ada, Pak? kasih, Pak. Ya.
boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Roni. Kenapa ya Pak USG-nya tiba-tiba bisa mati? Terima kasih. Jadi kenapa tiba-tiba mati? Kemungkinan ini ada beberapa pertanyaan yang sama yang sejenis. Kemungkinan yang pertama, power supply kita tidak nyolok dengan benar atau tidak nyolok dengan maksimal. Sini ada indikator nyala, dia harus nyala. Ya. Kalau ini nyala tapi tiba-tiba mati juga, bisa jadi nyolok ke USG-nya tidak benar. Nah, untuk mengetahui nyolok dengan benar, kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Ini ada warna ya paling bawah. LED paling bawah itu berwarna hijau. LED paling bawah berwarna hijau itu menandakan bahwa dia itu dicas. Ya, jadi kalau dianya tidak dicas, dia tidak akan berwarna hijau. Contoh, kita coba cabut ya. Ya, kita coba cabut. Yang di bawah mati, ya, yang di bawah mati, pindah ke yang tengah. Artinya yang di bawah mati karena tidak ada listrik. Yang tengah nyala, warna hijau, artinya running by baterai. Sekali lagi, yang di tengah itu nyala, artinya running by baterai. Nanti kalau baterainya habis, dia akan mati. Dan waktu warnanya sebenarnya dia nggak langsung mati, dia warnanya akan berubah dulu dari hijau, berubah ke agak-agak kuning, baru mati. Nah, gimana menjawab? Ya, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena keterbatasan waktu juga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas bisa bergabungnya Bu Dokter, Pak Dokter, Bapak dan Ibu yang lain dalam acara pertemuan rutin bulanan kita. Saya berharap bahwa setiap ada pertemuan, Ibu Dokter, Pak Dokter, dan Bapak-bapak dan Ibu yang lainnya bisa ikut hadir. Kita sharing pengalaman, sharing informasi, sharing apapun yang bisa menjadikan masukan buat kita ke depannya seperti apa baiknya. Karena sekali lagi alat USG ini sebenarnya adalah alat umum, ya alat umum. Intinya alat kita ini sedapat mungkin mudah digunakan dan paham cara menggunakannya seperti itu. Selanjutnya untuk improve ke depannya, sekali lagi kami berharap juga memang masukan dari Pak Dokter, Bu Dokter, kira-kira apa sih fitur-fitur apa sih yang harus ditambahkan seperti itu. Saya kembalikan saja ke host kita, Bapak Dimas. Saya sudahi dulu Pak Dimas untuk sesi pertemuan kita dari saya. Kembali saya serahkan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Roni atas penyampaian materi pada sesi hands-on dan pada agenda refresh training USG AVF 5020 pada bulan Mei ini. Kemudian untuk Bapak Ibu dokter yang masih belum mengisi form absensi beserta form feedback dari customer, kami memohon untuk mengisinya terlebih dahulu. Kemudian mungkin saat ini kita berada di sesi terakhir. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dokter yang telah hadir pada agenda refresh training USG AVF 5020 bulan Mei ini.
Semoga materi yang disampaikan bisa diimplementasikan saat penggunaan USG-nya. Kemudian akan kami infokan untuk agenda refresh training untuk bulan berikutnya untuk Bapak Ibu dokter, beserta untuk materi dan hasil recordernya akan kami kirimkan sebagai bahan pengulangan materi apabila ada yang terlewat. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya Zoom ini. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu dokter atas partisipasi beserta yang telah mengisi absensi beserta form feedback dari customer. Kemudian saya tutup. Pak Dimas, mohon maaf Pak Dimas, ini ada satu yang terlewat ini dari Dokter Dia Agustriana ya, bahwa Pertanyaan Pak. TBJ ya, apa namanya, berat bayi tanpa mengukur FL bisakah? Bisa. Nah, jadi sekali lagi berat janin itu wajibnya itu adalah abdomen circumference. Jadi kita bisa milih, sekali lagi kita bisa milih metode kalkulasi berat janin dengan hanya mengukur BPD sama AC saja. Jadi sebenarnya parameter untuk mengukur berat janin itu yang idealnya adalah menggunakan 4 parameter pengukuran: BPD, HC, AC, dan FL. Tapi apabila memang FL-nya sangat sulit didapat, tetap kita bisa mengkalkulasi berat janin hanya dengan mengukur BPD dan AC saja. Caranya gimana? Caranya nanti bisa di setup measurement, pilih metode measurement, sebelah kanan bawah itu ada EFW atau EFW ya, estimation fetal weight. Itu pilih metodenya SHIPARD. Kalau metodenya headlock itu ada 2, nah itu harus wajib FL. Tapi kalau metodenya menggunakan metode SHIPARD itu hanya menggunakan 2 metode, 2 pengukuran, BPD dan AC saja, seperti itu. Atau nanti masuk, jadi kalau kita masukin dari setup itu akan permanen, tapi kalau kita hanya satu case itu saja, kita masuk dari report juga nggak apa-apa. Pada masuk dari report nanti di EFW-nya itu pilih metode SHIPARD, jangan headlock. Seperti itu, Bu. Nanti untuk prakteknya bisa hubungi saya. Seperti itu, Bu Dokter. Mohon maaf ya, Bu Dokter ya. Saya baru baca ini, ternyata ada pertanyaan seperti ini. Dan ini sangat penting, karena beberapa puskesmas juga menanyakan hal yang sama, seperti yang Ibu tanyakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Dimas. Saya kembalikan lagi ke Mas Dimas. Mohon maaf, intro-nya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih atas tambahan jawaban dari pertanyaan. Kemudian nanti untuk materinya nanti akan kami kirimkan di sini mungkin ya Bapak Ibu dokter. Mohon ditunggu sebentar. Baik, kami cukupkan sekian untuk agenda refresh training bulan ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dokter. Akhir kata, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera kirimkan materinya ya Bapak Ibu dokter.
Banyak. Nah, hendak pulang ni, yang hendak habis bawa kau tu. Kau bagi ulang. Okay. Yang hendaknya bawa. Dan tu yang tunggu aku belabu siapa kan? Belabu siapa? Tok urung. Nama ngata. Yang kenyantang kata orang balik tayang sih. Makanya aku belabu apa? Nah, aku dia tunggu. Kau tubik lu. Belum. Kita eman kan? Kan bawa untuk apa pun. Sahabat tak dia. Batu empat lom labu ah. Batu empat lom labu ah. Kadang-kadang makanannya aneh-aneh situ. Nasi pagi itu berubah. Ada ikan yang